Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat narasumber Ibu Insinyur Lilis Indriani STMT IPM ASEAN Engineering HP, selaku Ketua DPD Forkopindo Provinsi Kalimantan Tengah, kepada yang terhormat para ketua dan pengurus Pertapin se-Indonesia, serta yang saya banggakan Bapak dan Ibu peserta webinar Series 2 Pertapin tahun 2026. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan webinar Series 2 Pertapin tahun 2026 yang bertema pengelolaan sungai untuk pengendalian resiko banjir, kekeringan, dan pencemaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aini selaku pembawa acara pada siang hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, langsung saja kita mulai acara pembukaan webinar Series 2 Pertapin tahun 2026 dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Jangan suatu hari ada yang kata saya Hadirin dimohon kembali ke posisi awal. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dipandu oleh moderator Bapak Ahmad Syaroni selaku pengurus DPP Pertapin. Kepadanya dipersilahkan. Cek, suara terdengar ini? Terdengar Pak? Wajah kali nggak kelihatan ya, karena saya backlight nih. Iya, gelap Bapak. Ya, mohon maaf ya. Jadi backlight saya ini nggak bisa pindah posisi lagi nih. Pindah apa-apa lah ya. Oke, izin Bu Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Insinyur Lilis Indriani, STMT IPM ASEAN Engineering ACPE, selaku narasumber
pada kegiatan webinar series 2 Pertapin tahun 2026 di hari ini. Serta yang terhormat para peserta webinar yang hadir membersamai kita di siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama melalui virtual Zoom meeting ini dalam kegiatan rutin kita, yaitu webinar series Pertapin tahun 2026 yang mana kali ini sudah ke series 2 dengan tema pengelolaan sungai untuk pengendalian risiko banjir, kekeringan, dan pencemaran. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan sangat penting dalam mendukung kehidupan kita, baik dalam pembangunan ekonomi, ketahanan air, serta kelestarian lingkungan. Namun, hari-hari ini di berbagai wilayah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, berupa yang pasti kita tidak jauh ceritanya adanya meningkat risiko banjir pada musim hujan, kekeringan, musim kemarau, serta pencemaran badan air akibat aktivitas domestik, mungkin industri maupun perubahan tata guna lahan. Yang mana kemarin sempat kita mendapat musibah besar di wilayah barat, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara maupun Aceh. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sungai ini tidak hanya berfokus sebenarnya pada aspek fisik semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, oleh karena itu diperlukan peningkatan pemahaman dan kapasitas para pelaku jasa konstruksi, praktisi sumber daya air, akademisi, serta masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sungai yang efektif guna mendukung pengendalian risiko banjir, kekeringan, dan pencemaran. Harapan kami nanti melalui webinar ini diharapkan yang pastinya teman-teman, Bapak Ibu memperoleh wawasan, pengalaman, serta informasi terkini mengenai strategi dan praktik terbaik dalam pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kegiatan webinar pada hari ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 90 menit dengan rincian paparan materi nanti disampaikan oleh Ibu Lilis sekitar 60 menit. Terus dilanjutkan diskusi dan tanya jawab 30 menit. Nah, kami berharap nanti Bapak Ibu peserta dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai agar memang kita sama-sama mendapatkan manfaat yang optimal dari materi nanti yang akan disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kelancaran pelaksanaan webinar ini kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu terhadap beberapa ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Yang pertama, yang pasti diharapkan Bapak Ibu selesai mengikuti kegiatan sampai akhir nanti. Lalu diharapkan mikrofon itu dalam posisi mute atau tidak aktif selama paparan materi sehingga nanti kita sama-sama lebih jelas nanti mendengarkan paparan dari narasumber. Nah, untuk pertanyaan nanti Bapak Ibu boleh menyampaikan melalui fitur chat di kolom chat Zoom meeting atau nanti bisa raise hand dan nanti akan menyampaikan langsung untuk pertanyaannya. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu apabila nanti mengalami kendala teknis dapat menghubungi panitia melalui kolom chat juga begitu. Baik, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Yang mana pada kesempatan ini telah hadir membersamai kita Ibu Insinyur Lilis Indriani, ST, MT, IPM, ASEAN Engineer, ACPE. Nah, yang saat ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Aini, beliau ini Ketua Dewan Perwakilan Daerah kami, baik di Asosiasi Perkopindo maupun di Pertapin, di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, beliau ini juga merupakan praktisi dan juga akademisi yang merupakan dosen pengajar di Kampus Politeknik
Sampit ya Bu ya? Ya, betul Pak, betul, Fit. Sampit, sehingga memang dari gelar beliau, dari latar belakang beliau, kita berharap dengan pengalaman-pengalaman beliau yang pasti pasti bersinggungan dengan sumber daya air, pengelolaan sungai, pengendalian banjir, konservasi sumber daya air, serta pengelolaan lingkungan. Nah, kita harap nanti narasumber dapat berbagi informasi kepada kita lah tentang materi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat agar waktu yang tersedia nanti bisa dimanfaatkan oleh narasumber secara optimal, marilah kita simak bersama-sama paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Ibu Lilis. Kami persilakan untuk menyampaikan materi mengenai pengelolaan sungai untuk pengendalian risiko banjir, kekeringan, dan pencemaran. Waktu dan layar kami persilahkan. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Aman Bu, Ya, mantap. aman ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Kopindo dan juga Pertapin yang sudah meminta saya untuk menjadi pemateri hari ini. Saya lebih tepatnya ini adalah diskusi karena di sini hadir rekan saya yang memang spesialis juga menangani masalah banjir, terutama yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi saya memaparkan nanti lebih banyak ke diskusi gitu ya Pak Ahmad, boleh ya? Karena memang bisa banyak dapat informasi kita. Siap, izin share screen saya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita sedikit pemaparan terkait pengelolaan terpadu untuk pengendalian risiko banjir, kekeringan, dan percemaran yang ada di Indonesia. Ini merupakan sintesis rekomendasi kebijakan IWRP, yaitu Integrated Water Resource and Management. 3 ancaman utama degradasi ekosistem sungai. Yang pertama adalah terkait banjir. Puncak banjir ekstrim ini karena curah hujan tidak tertampung, kemudian debit puncak tahunan terus meningkat, akibatnya hilangnya tutupan lahan. Kemudian yang kedua adalah terkait kekeringan, defisit andalan, hilangnya daya resap hulu dan ruang terbuka hijau, mematikan simpanan air tanah, memicu kekeringan meteorologis dan hidrologis. Kemudian yang ketiga adalah pencemaran akumulasi limbah, melampaui batas self protection, kemampuan pembelian lahan, mengancam berbagai jenis organisme ekosistem perairan darat. Kemudian mengapa metode pendekatan usang itu gagal menghentikan krisis? Yang pertama adalah ego sektoral dan parsial, penanganan baik itu banjir, kekeringan, itu di penanganannya dilakukan sendiri-sendiri tanpa visi bersama. Kemudian keterpaduan hanya terbatas wacana di tingkat kebijakan, namun gagal di tingkat operasional. Kemudian paradigma dan reaktif, hanya menangani gejala simptom yang kasat mata dan instan, bukan menangani akar penyebab masalah, bertindak hanya secara saat bencana terjadi saja. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan struktural, terlalu mengandalkan rekayasa fisik, tanggul bendung yang memiliki batas kapasitas desain, mengabaikan peran vital konservasi lahan dan perubahan perilaku. Kemudian pergeseran paradigma menuju IWRM, pertama adalah banjir, singkirkan air dari manusia dengan struktur beton, lebih ke penggunaan material beton yang pada struktur baik itu bangunan infrastruktur sipil. Nah, zona daratan banjir, antisipasi dan relatif, keep people away from the water, living in harmony. Kemudian kekeringan, resorb darurat reaktif, contoh adalah bantuan tangki air saat sawah sudah puso atau kekeringan. Kemudian manajemen neraca air, antisipatifnya adalah memantau sinyal hidrometeorologis sebelum terjadinya krisis terjadi. Selanjutnya, membersihkan badan sungai secara mekanis, yaitu mencegah limbah di sumbernya dan mencegahkan polluter 5 prinsipalnya adalah untuk pencemaran.
Selanjutnya, oke. Kemudian anatomi banjir dan mandat zero delta menjadi lapisan kedap air atau urban payment. Kebijakan zero delta T memastikan setiap bangunan ruang tidak menghasilkan penambahan debit limpasan atau maksimum di sungai. Minimalisasi lapisan kedap air perkotaan, wajibkan bidang resapan dan kolam retensi, serta kembalikan fungsi alami dataran banjir sebagai daerah tampungan. Selanjutnya, ironi neraca air, banjir di musim hujan, bencana di musim kemarau. Ya, banjir di musim hujan, bencana di musim kemarau. Ini adalah formulasi neraca air, suplai permintaan, kemudian saldo positif, kemudian saldo negatifnya adalah kritis. Ini adalah simulasinya, surplus banjir, kemudian tiba-tiba kita harus adanya defisit kekeringan pada musim kemarau. Nah, the broken cycle-nya, konteksnya adalah ruang terbuka hijau atau RTH menyusut hingga di bawah 20%. Kemudian musim hujan, air tidak terserap menjadi simpanan perkolasi, melainkan langsung terbuang ke laut sebagai limpasan banjir. Kemudian musim kemarau, karena simpanan tanah kosong, debit andalan sungai menyusut tajam, memicu kekeringan hidrolis, mengelola keduanya harus dalam satu siklus. Selanjutnya, peta kritis pencemaran, sumber dan juga sumber titik dan sumber tersebar. Sumber titik atau point research itu limpas cair industri terpusat, mudah diidentifikasi namun membutuhkan pendekatan hukum ketat dan infrastruktur IFA terpusat. Ini lebih kepada khususnya untuk di Kalimantan Tengah ini adalah limbah dari pabrik sawit. Kemudian sumber tersebar, no point source, limbah domestik, nanti tanah sanitasi permukiman dan sampah padat tersebar luas, membutuhkan edukasi massal, perubahan perilaku dan platformal. Kinsetnya, batas profit passion, pemurnian alami fisik, kimiawi, biologi, mayoritas sungai perkotaan telah hancur. Intervensi mutlak diperlukan sebelum limbah menyentuh badan air. Selanjutnya, keseimbangan intervensi mutlak diperlukan. Pembangunan fisik tidak akan pernah mampu memberikan perlindungan absolut jika parameter desain batas ekstrim alami terlampaui. Pilar 1, struktur fisik, ya, ini bendungan, serbaguna, tanggul penahan kolam, fondasi instalasi pengolahan air limbah, dan pembangkit listrik tenaga sampah. Kemudian pilar 2, non-struktur, sosial dan ekolog, konservasi hulu reservasi, penegakan rencana tata ruang, edukasi publik, sistem peringatan dini, warning system, dan juga asuransi iklim. Ini adalah materi pengendalian terpadu. Yang pertama adalah banjir. Targetnya ini adalah turunkan puncak limpasan. Bagaimana solusi strukturalnya? Bendungan, folder atau normalisasi saluran. Kemudian solusi secara non struktural yaitu zero delta, rencana detail tata ruang dan peringatan dini di BMKG. Kekeringan targetnya adalah keseimbangan neraca air antara kebutuhan dengan supply. Kemudian strukturnya kita bangun adalah embun, desalinasi, transfer pasokan gas. Dan solusi non strukturalnya operasi hemat air, pengendalian air tanah, kemudian batas pemakaian irigasi. Nah, untuk pencemaran, target kita adalah jaga batas daya tampung beban cemaran. Solusi strukturnya, membangun IPAL sentral, SWREX, apa itu IPAL komunal, dan LTS. Untuk solusi non-strukturalnya, penetapan baku mutu polluter file principal patroli BPK. Next. Sintesis solusi formula 10R revitalisasi INKPA. 1 adalah kapasitas manusia, 2 adalah keandalan suplai dan banjir, 3 adalah efisiensi permintaan, dan 4 adalah kualitas air. Jadi jika ini dijadikan satu kesatuan jadi 10R, ya. 10R yaitu seluruh rekomendasi teknis dokumen gerakan nasional kebijakan penyelamatan air tercantum dalam satu rangkaian kerja matematika profesional. Bagaimana beda 10R? Fondasi kapasitas keandalan suplai. 1, edukasi ulang. Yang kedua, suplai dan banjir. Ya, di mana untuk fondasi ini membangun ulang pemahaman dan kapasitas seluruh pemangku kepentingan, mengetahui tentang bahaya kekeringan, peringatan BMKG, dan budaya cinta air dalam modal utama kolaborasi. Yang kedua, itu suplai dan banjir. Replan dan Rainwater Helpers meningkatkan keandalan suplai sekaligus peredam banjir. Replannya
akselerasi gerakan rehabilitasi sungai dan lahan untuk mengunci lagu infiltrasi. Kemudian rainwater harvest dan straw itu memanen dan menyimpan air hujan dalam tandon embun sesuai luas daerah penerapan zero delta. Kemudian 3R, kekeringan atau demands, ya, reduce dan risiko, pengelolaan dan penekanan permintaan air secara masif. Fokus pada 4 sektor, rumah tangga, perkotaan, industri, dan pertanian irigasi. Contoh, penghematan 5% di sektor irigasi setara menyelamatkan 250 meter kubik per detik pasokan air. Kemudian 4R, pencemaran atau kualitasnya. Reduce risiko recovery, mengendalikan limbah cair dan padat di sumbernya. Menurunkan beban pencemaran ke tingkat yang dapat diproses oleh pipa dan PLTS, menetapkan perizinan berbasis kapasitas beban pencemaran sungai. Mesin kolaborasi keterpaduan dan tetapnya, keterpaduan harus dimulai dari tingkat paling dasar, bukan dari hierarki teratas. Share vision, visi bersama, menghapuskan ego sektoral melalui proses visioning. Share win-win di berbagai pengetahuan dasar, lesson antar entasi, dan share responsibility, pembagian matriks peran, biaya, dan target yang jelas, terukur, dan transparan. Kemudian, 2 pilar pengawal, yaitu hukum dan pengawasan. Penegakan hukum tanpa kompromi, mengefektifkan fungsi pejabat pengawas lingkungan hidup, PPLH, dan penyidik pegawai negeri sipil, PPNS. Kemudian inspeksi rutin, mendadak dan independen, kemudian berikan sanksi aplikasi dari pidana tegas bagi pelanggar tata ruang dan pelaku pencemaran, volunteer fines. Kemudian monitoring atau dan evaluasinya tepat sasaran. Yang pertama adalah monitoring berbasis matrik pembagian kerja, pengawasan rutin variabel hidrometeorologi, debit andalan dan baku mutu sumber air. Monitoring pencegah paradigma proyek dan memastikan penanganan menyasar akar masalah. Komitmen bersama mewujudkan cepat bersungai kehidupan, keberhasilan integrasi water resource management bergantung sepenuhnya pada political will dan pemberdayaan komunitas lokal. Implementasi 10R revitalisasi GNKP hari ini, transformasi sungai kita dari ancaman bencana menjadi ulat nadi peradaban yang berkelanjutan, adil, dan tangguh untuk generasi masa depan. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator Bapak Ahmad Saroni. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Lilis atas paparannya sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Lilis. Sebenarnya pertemuan kita pada siang hari ini lebih banyak menitik beratkan diskusi ya, Bu Lilis lah. Jadi memang Bapak Ibu, kalau kita melihat Indonesia, kita sama-sama ketahui adalah negara kepulauan, negara yang berada di wilayah tropis, yang mana curah hujannya pasti tinggi, hutannya pasti banyak sebenarnya Ibu. Jadi sebenarnya kalau tidak adanya pengelolaan yang baik, bencana itu sebenarnya menunggu waktu saja. Dan memang hari-hari ini kita sudah mulai terdampak tuh. Jadi kalau kayak kami di Kalimantan Barat, Bu, daerah-daerah hulu yang dulunya tidak pernah banjir bandang lah. Nah, karena perubahan proses fungsi lahan, nah itu hari-hari ini orang udah eh, kena tuh banjir. Jadi nenek-nenek kita dulu saya belum pernah mengalami ini. Jadi baru-baru hari ini sebenarnya kita sudah eh, udah terdampak dah sebenarnya. Dan dari paparan Bu Lili sebenarnya sudah ada cetak biru. Nah, namun masalahnya saya lihat ya yang pasti ada di poin pertama yang Bu Lili sampaikan tadi. Nah, itu yang masih mungkin menjadi apa namanya ya Bu ya, menjadi PR bersama lah. PR bersama, semangat bersama, dan kami lihat pun hari-hari ini berkaitan dengan kita pun belum tahu sebenarnya terkait cetak biru pengelolaan sungai yang baik tuh percontohan di wilayah Indonesia pun mungkin belum secara masif mungkin diperlihatkan sama pemerintah sehingga itu bisa jadi contoh untuk daerah-daerah lain. Nah, itu kita tidak melihat itu juga salah satunya. Apalagi sebenarnya di dalam tahun lalu saya lihat udah ada di Indonesia menjadi tuan rumah apa ya Bu ya yang acara air sedunia. Ya, betul Pak. Ya, acara ya. Sebenarnya padahal kan faktanya kan masih banjir itu menjadi masalah yang serius di Indonesia ya Pak ya.
Betul, betul. Jadi Ya, Jadi karena memang di sini kita bergabung sama utamanya teman-teman yang latar belakang berkaitan dengan keteknikan, utamanya sumber daya air, Bu, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan eh, panduan di awal lah, bahwa setelah paparan kami membuka ruang untuk berdiskusi. Silakan nanti Bapak Ibu dari paparan singkat tadi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan langsung raise hand atau menulis di kolom chat juga boleh nanti sambil kami bacakan. Silakan Bapak Ibu. mungkin saya sambil nunggu ada yang diskusi lebih tepatnya Pak ya. Boleh, boleh. Saya ingin cerita tentang bagaimana penanganan banjir yang mampu secara overall sebenarnya itu harusnya ada master plan ya Pak ya, master plan drainase. Seharusnya setiap daerah itu punya master plan drainase. Nah, selain master plan drainase, tadi kembali juga ada saya jelaskan bahwa adanya tadah air di setiap rumah itu sangat penting dan itu harusnya sudah diterapkan di setiap pemukiman ya Pak ya, rumah gitu ya, untuk menampung air hujan itu tidak langsung masuk ke di permukaan air, di permukaan tanah, tapi dia masuk ke dalam air sebagai atau tempat penampungan gitu. Nah itu di kami sendiri ya, itu di Kalimantan Tengah, mungkin di tempat lain juga sama, itu menjadi salah satu syarat wajib ketika apa namanya pemilik rumah mengajukan izin bangunan gedung ya Pak ya, atau SLF. Jadi ini kayak penerapan tadi benar ya, ada kebijakan yang memang bisa mengantisipasi limpasan permukaan lah di permukaan tanah, sehingga itu nanti tentunya akan mengurangi kemungkinan mengurangi debit banjir gitu. Nah, di tempat saya di Kotim ini untuk drainase itu kapasitasnya besar Pak. Jadi memang dibangun dengan kapasitas besar. Tapi permasalahannya setiap intensitas debit hujan itu tinggi, semua daerah di jalan raya itu tergenang. Tapi tidak lama, paling ya 2 jam atau 3 jam itu sudah terserap kembali. Tapi kan ini jadi masalah, terlihat apa namanya, drainasenya tidak mampu menampung intensitas hujan. Ini ada Bu Puspita sebenarnya dari Cipta Karya juga hadir. Nah ini menjadi permasalahan juga Pak. Artinya adanya harusnya penanganan banjir itu terintegrasi dari apa namanya pemerintah, kemudian apa namanya masyarakat. Ini kan terintegrasi. Jadi tidak ada penanganan banjir itu secara terbagi-bagi, harus secara menyeluruh gitu. Nah kemudian yang menjadi permasalahan juga Pak dari apa namanya penanganan banjir ini adalah ketika kita membuat master plan drainase, kemudian kita sudah menentukan apa namanya saluran primer, sekunder dan tersier untuk apa mengalirkan air. Ternyata intensitas hujan tinggi bersamaan dengan pasangnya air sungai, sehingga ada titik-titik jenuh bertemunya hujan yang mengalir di saluran primer. Di samping itu juga muka air mengalami pasang. Nah ini sampai sekarang itu saya masih berpikir mungkin dari teman-teman di sini kira-kira bagaimana kita mengatasi ini semua. Tidak mungkin kita apa namanya itu kapasitas memang dalam perencanaan drainase sendiri kapasitas daripada drainase saluran itu tentu memperhitungkan debit hujan terutama, kemudian air pasang, tetapi penanganannya kadang air pasang itu lebih tinggi daripada apa namanya saluran gitu. Nah kira-kira itu ada titik jenuh bertemu itu Pak, titik temu itu. Mungkin dari teman-teman ada yang apa namanya bisa sharing pengalaman nggak terkait permasalahan ini gitu. Terutama ini saya lihat juga di Kotim ada seperti itu. Gitu Pak Ahmad. Ya silakan Bapak Ibu yang mau sharing-sharing terkait pengendalian sungai ini Bapak Ibu sehingga tidak terjadi pencemaran banjir. Kalau menurut Ibu, dari mana sebenarnya kita harus memulai Bu? Seandainya memang kita sudah pakem kan nih cetak birunya lah
bagaimana penanganan ini. Nah, sebaiknya agar barang ini efektif, dimulai dari mana sih sebenarnya, Bu? Agar Ya tadi, penanganan ini lebih. ya tadi saya sampaikan tadi adanya sumur resapan di setiap pemukiman rumah ya. Sumur resapan itu kan dari hal yang paling paling kecil Pak untuk penanganan limpasan permukaan dari rumah. Nah sumur resapan ini kan hanya hanya apa namanya tidak semua rumah yang membuat sumur resapan nasi. Jadi dari adanya sumur resapan itu nanti ada desain selanjutnya yaitu drainase di apa namanya di jalan kemudian yang sampai ke saluran drainase. Mungkin itu pendapat saya sih Pak ya yang dari saya gitu. Gimana Pak Ahmad? Siap, Bu. Ya, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau diskusi, monggo silahkan berbagi Ini mungkin informasi. Pak Sumantra, Pak, bisa langsung menyampaikan, Pak, barangkali, Pak. Ada pertanyaan di kolom. Baik, Nah, silakan, Pak. saya ada, ya langsung ya. Tadi saya ada Silakan di aja, Pak. Iya. eh, di tempat saya ya Pak. Ini kejadian. Itu kolom kejadiannya di 2018 ya. Itu pemerintah kota membuat saluran ya, membuat saluran lebar 50, dalamnya 60 sampai dengan 70 cm kedalaman saluran. Nah, kalau dia hujannya biasa, hujan biasa ya Pak ya. Padahal di sekitar salurannya itu banyak istilahnya tanaman hijaunya itu sangat banyak gitu. Nah, kalau dia hujannya biasa salurannya sih tidak masalah Pak. Tapi kalau dia hujannya lebat, itu selalu tidak tertampung, biasanya banjir gitu. Nah, itu panjang saluran itu kurang lebih hampir 3 kilo ya Pak ya. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara menghitung yang sebenarnya gitu Pak? Kalau kami kan tahunya berdasarkan curah hujan. Nah, curah hujan yang mana yang harus kita pakai gitu. Sepertinya itu sering terjadi banjir seperti itu. Terus yang kedua, juga kejadian di tempat tinggal saya, di perumahan. Itu dibikinkan dari Pemkot ya, bikin saluran, Yudit gitu. Katanya untuk menangani kebanjiran. Setiap kali hujan lebat, salurannya, air yang masuk ke saluran itu muntah. Akhirnya tetap aja terjadi genangan 20 sampai 30 cm. Saya bilang ini waktu ngitungnya seperti apa ya jadinya. Karena kalau saya menghitung bak air hujan dengan curah hujan yang ada, harusnya cukup. Tapi kenyataannya tidak cukup gitu Pak. Muntah dia. Yang saya mau tanyakan, apa yang harus kita pakai untuk menghitung, apakah itu untuk menghitung saluran atau sungai kecil untuk menampung air gitu. Itu yang saya mau tanyakan. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sumantra. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Bu Lilis. Ya, Ini dalam apakah gagal bangun ini menurut oh Pak Sumantra ya, ini? ya betul-betul. Terima kasih Pak Sumantra. Ya, kejadian apa namanya itu drainase yang tidak mampu menampung curah hujan itu memang sudah sering terjadi di tempat saya juga sama seperti itu. Dalam desain apa namanya master plan drainase itu memang kita menggunakan metode sebenarnya Pak. Ini bicaranya metode ya, metode hardcat itu. Nah, sementara apa saja sih yang kita dapatkan? Nah, kalau misalnya satu daerah itu biasanya yang saya pahami ini Kaltim ini sendiri itu cuma ada satu stasiun air hujan. Nah, itu kan sebenarnya tidak mampu namanya itu menjadi parameter untuk perencanaan. Nah, selain curah hujan itu juga kita mestinya mempertimbangkan tadi apa namanya kalau misalnya di daerah sungai berarti kita juga harus apa namanya mempertimbangkan debit aliran masuk air dari sungai ke saluran. Ini kira-kira pasangnya ini apakah masuknya itu tinggi pasang surut muka air sungai. Nah, itu juga berpengaruh Bapak. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ada satu titik jenuh bertemunya antara curah hujan dengan pasang air sungai. Nah, kalau ini kita jadikan sebagai tambah tampungan air, itu juga akan menjadi dimensi drainasenya itu akan besar. Nah, bagaimana caranya itu supaya tidak meluap?
itu adalah sistem ini ya Pak, apa namanya itu kemiringan saluran. Artinya saluran ini harus kita cek dulu apakah dia memang sampai kepada saluran utama atau tidak gitu loh. Kalau misalnya dengan jarak panjang 3 kilometer itu mestinya kemiringannya juga harus dipertimbangkan di bagian bawah salurannya. Nah, itu jadi tidak menjadi apa namanya sorotan permasalahan itu adalah drainase tersebut itu terlalu kecil, tapi adalah sistem drainasenya sendiri apakah sudah sampai kepada saluran utama atau malah tidak gitu di ujungnya. Kadang-kadang yang terjadi justru itu Pak, ini saluran sudah bagus mapan tapi ujungnya nggak mengalir. Akhirnya kan yang kita rencanakan dia mampu menampung itu nggak bisa karena tidak mengalir secara sempurna. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Silakan Pak Sumantra. Mohon maaf kalau salah saya. Mungkin sebenarnya secara teoritis bagaimana merencanakan bukaan saluran sebenarnya sudah ada Ibu ya. Cuman faktor X nih yang kadang-kadang nih Bu, kalau saya melihat ternyata penetapan anggaran pagudana untuk suatu pekerjaan itu sebenarnya tidak benar-benar mengakomodir kebutuhan sesuai teoritis yang harus dilaksanakan. Nah, misalnya nih, harusnya kan bukaan mungkin dengan data-data geometrik lah ya, data-data curah hujan segala macam. Oh, ternyata disepakati di perencanaan nih bukaan nih sebenarnya harusnya 1 meter dengan dalam 1 meter nih. Nah, tetapi ternyata anggaran nih kurang nih. Itu jadi dilematis tuh. Seandainya diikutkan dengan dimensi itu, panjangnya tidak cukup, tidak sampai ke saluran pembuangan. Nah, sedangkan kalau dicukupkan ukurannya tidak sebesar sesuai dengan standar. Nah, itu mungkin menjadi polemik juga ya, Bu ya. Sehingga kejadian lah nih seperti yang Pak Sumantra alami nih di wilayah sekitar. Nah, saya lihat nggak tahu saya Bu, mungkin Ibu atau teman-teman di sini udah ada belum informasi terkait ini pembangunan pemukiman developer itu apakah sudah masuk Pak, sekarang sudah. dalam karena kan hari-hari ini termasuk kami lah yang tinggal di komplek ini kan tidak ada penanganan soal drainase saluran pembuangan rumah tangga Bu. Itu kalau dulu kan kayaknya enggak diatur tuh. Enggak tahu saya sekarang nih. Diatur atau enggak? Kalau itu sekarang kalau untuk di Kotim itu diatur Pak, terus ada melampirkan dokumen file namanya, dokumen apa namanya perencanaan drainasenya. Nah sekarang itu kan kembali lagi ke aplikasinya Pak, apakah dokumen itu dilaksanakan atau enggak kan gitu untuk daerah pemukiman. Memang ada aturannya Pak untuk apa namanya melampirkan dokumen itu file tadi ya. Gitu. Kalau seandainya Bu, mungkin Ibu dapat ini semacam kalau kejadian seperti Pak Sumantra ini kan Bu kan udah terlanjur dibangun. Ya. Kejadian pun udah terlanjur meluber. Kalau kita mau bongkar bangun baru kan saya rasa nih besar anggarannya ya kan. Itu kalau menurut Ibu ada enggak penanganan jangka pendeknya supaya ini dapat ditangani begitu Bu? Apa yang harus kira-kira bisa kita lakukan? Ya, harus ada identifikasi arah saluran, Pak. Jadi harus ada identifikasi. Jadi saluran ini yang tadi kembali saya sampaikan, ini mengalirnya sampai di mana gitu. Apakah sampai ke saluran utama atau ada saluran yang ini yang apa namanya yang tersumbat gitu. Nah, itu kadang menjadi masalah, Pak. Ya, jadi kalau misalnya harus bongkar terus kita cari solusi lain yang pertama sih itu gitu. Kita deteksi dulu saluran ini sampai ke saluran utama atau tidak. Kalau misalnya memang tidak, di mana tersumbatnya? Nah, mungkin itu yang bisa kita perbaiki, Pak, untuk selanjutnya. Siap. Mungkin itu Pak Sumantra berarti perlunya ada identifikasi ulang ya Bu ya. Iya, betul. Sehingga dapat membuat saluran pembuangan baru supaya memang cepat ya saat terjadi curah hujan ini cepat surut ya. Saya pernah telusuri itu Pak, karena rumah saya kan dia banjir itu, gara-gara saya pikir setelah ada saluran semua bisa aman. Nah, air yang sampai meluap sampai setinggi 20 sampai 30 cm itu saya lihat dari arah saluran itu menuju ada sungai. Air yang dari saluran itu Pak, enggak bisa tembus ke sungainya gitu loh Pak, kalau saya lihat. Seperti tertahan dengan air yang ada di dalam sungai gitu. Itu tadi Pak Ahmad permasalahannya tadi. Dia airnya lebarnya 3 meter itu Bu. Kata kalau Bu Lilis bilang tuh titik jenuh tadi tuh. Titik jenuh. Berarti itu memang Pak semua masalahnya itu Pak. Temunya titik jenuh tadi. Iya. Betul Pak. Itu masalahnya.
Penuh itu. Ya, siap, Apakah siap. sudah ada tindakan selama ini dari pemerintah, Pak, terkait itu, Pak? Cuma di ini aja Pak, saya lihat pemerintah Pemkot suruh pasukan kuning itu Ya, sama digali, Pak. Sama. gitu. Ya, Hanya seperti itu ya. Pak. Ya berarti Penanganan kurang jangka baik ya. pendek lah. Penanganan Jangka jangka pendek pendek. itu. Normalisasi saluran ya Pak. Iya, itu. Betul, betul. Itu salurannya badan sungai itu 3 meter lebarnya, Bu. Cuman Dalamnya 1 dalamnya meter lebih. 1 meter lebih dalamnya. Gitu. Ya, kita harapkan diskusi-diskusi hari ini terdengar sehingga memang ada ya, dapat penanganan lah ya, Pak. betul, betul. Kalau mau Karena sebenarnya secara teori itu sudah ada plan penanganan sebenarnya. Teknis penanganannya seperti apa ya, itu tadi dinamika nih Bu, kadang kalau solusinya misalnya kayak gini, Bu. Kalau misalnya ya saluran yang dari yang kecil-kecil saat menuju ke saluran sungai yang besar itu tidak tegak lurus tapi membentuk sudut, mungkin 30 derajat begitu, disesuaikan arahnya air. Jadi air yang dari timur ke barat, berarti salurannya itu juga miringnya dari timur ke barat gitu. Jadi tidak tegak lurus dengan saluran. Supaya Ya, ada sudut ya. dari saluran Untuk kecil sudut. bisa tertarik dengan arus dari air besarnya, mungkin begitu ya Bu ya. Bisa diaplikasikan harusnya Pak ya. Saya ini malah diskusi kenapa saya ambil tema ini Pak, karena memang saya pengen tahu dari teman-teman Serni gimana caranya kita menyelesaikan titik temu jenuh tadi. Jadi permasalahan juga di kita Pak. Iya, karena Kalau Bapak tadi kasih membuat apa namanya sudut, ya Pak. seperti Ya, saya lihat silakan, Pak. kegiatan Ciliwung yang di Jakarta, itu kan dia antara saluran Ciliwung yang besar sama kanal baratnya itu tidak dibikin lurus tapi dibikin miring, gitu. Kalau saya lihat Kalau di di Ciliwung ya. Kalau di iya, Ciliwung Pak Ahmad gimana penanganannya Pak? Ada pintu buka tutupnya ya saya bukan di sungai. Iya. enggak mengamati saya, Bu, bukan ya. sampai ke sana tuh. Amati. Mengamati saya. Saya pikir Siap, siap. kalau seandainya yang di tempat saya ini di kota Mataram bisa seperti itu, itu bagus mungkin ya. Jadi enggak sampai kebanjiran kita. Prinsipnya Betul mungkin tadi, bisa Pak. Kalau yang Ada kayak pedayat Ciliwung nih. itu kan memang penanganannya kan langsung di Kementerian APBN kan, Pak. Memang mereka tidak kompromi soal desain dan juga anggaran. Nah, yang jadi masalah ini kan yang penanganan atau pembangunan yang Daerah. level bawah-bawah, Pak. Nah, kadang terlalu banyak pertimbangan jadinya ya, sehingga itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah sebenarnya. Itu yang jadi memang bahan pikiran kita ya, Bu. Termasuk Ya, tentang betul, dampak dampak pencemaran pencemaran. ya, Bu ya. Tapi tadi saya sudah dapat informasi dari Ibu bahwa utamanya untuk pembangunan pemukiman baru yang dikembangkan oleh developer lah, mungkin itu sudah di dalamnya memang harus sudah mengelola terkait Banjir. limbah Ya. rumah tangga ya, Bu Ya, ya. betul. Nah, karena itu kan jadi masalah. Saya rasa kalau dulu pembangunan kota Jakarta lah misalnya sudah memperhatikan itu, mungkin kita kayak Jepang ya, Bu. Airnya Air yang kering, keluar kering jernih, ya, betul. bisa apa namanya, bisa Tidak ada lagi nanam tarik ikan di kotor ya, situ, Pak ya. bisa melihara ikan. Nah, kalau kita kan sekarang nih bau ya, Tahu. jadi memang faktor kebiasaan masyarakat tuh juga ini sih. Tapi kan balik lagi kalau secara masif pemerintah sosialisasi dan membuat ini menjadi apa namanya gerakan nasional misalnya, saya rasa kita bisa menjalankan blueprint lah yang apa Ibu sampaikan tadi itu. Baik, mungkin begitu ya Pak Sumantra ya. Izin Pak, ada Selanjutnya pertanyaan ini. izin kami Ya. bacakan Bu pertanyaan di kolom chat, ada dari Realme nih. Bu, saya mau tanya, apakah struktur tanah itu mempengaruhi juga terkait permasalahan banjir ini? Mungkin struktur Ya, tanah nih Bu yang ditanyakan, apakah berpengaruh, memiliki peran juga? betul Bapak. Tanah itu kan pada dasarnya mampu menyerap air ya Pak ya. Tapi kalau misalnya struktur tanahnya seperti kita di gambut, gambut ya di Kalimantan, itu kan dia tidak mampu menyerap air. Jadi air itu selalu tergenang.
Nah, ini kan berarti struktur tanah mempunyai pengaruh yang penting terhadap permasalahan banjir. Ya, kalau misalnya tanah itu, kalau misalnya kita apa namanya ada ya metode apa namanya PVC apa namanya pori banjir itu. Nah ini tuh kan dia memanfaatkan ini Pak apa namanya drain PVC drain itu memanfaatkan tanah disebut di sini adalah pasir. Jadi sebagai drainase untuk menyerap air. Nah kalau misalnya tanahnya itu dia punya apa namanya berat jenis ya berat jenis kemudian dia terendam terus itu juga tidak akan mampu menahan air. Artinya ada dalam mekanika tanah itu disebut dengan apa namanya koefisien jenuh air ya. Nah, kalau misalnya struktur tanahnya itu kan ada lempung, kemudian ada gambut, kemudian ada clay, itu bervarian. Jadi kenapa itu kalau nilai porinya besar berarti dia tidak mampu menyerap air. Itu kalau nilai porinya kecil berarti kalau nilai porinya besar berarti dia mampu menyerap air. Kalau porinya kecil berarti tidak mampu. Jadi kita harus menyelidiki kadar pori dan kadar jenuh air. Itu seperti itu Pak. Jadi permasalahan banjir tadi. Tuh. Makanya biasanya kan kalau kita membuat apa namanya itu saluran, itu kita mengidentifikasi jenis konstruksi yang gunakan, apakah bisa menggunakan tanah saja palutnya atau menggunakan batu belah atau siringnya menggunakan beton itu kan tergantung dengan kondisi tanahnya gitu. Mungkin seperti itu penjelasannya dari Relmi ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman di sini. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin diskusi, langsung saja. Di forum ini memang utamanya kita lebih membuka diskusi-diskusi sih. Yang mana nanti ya kita harapkan ini bisa didengar, bisa jadi salah satu solusi bagi masalah-masalah yang kita hadapi lah. Betul Pak. Nah, di apa namanya Kalimantan Selatan itu Pak itu penanganan banjir, pemanfaatan banjir ya malah ya banjir atau itu menggunakan sistem polder yaitu penampungan air. Tadi kan kita bicara mengatasi banjir, salah satunya juga penampungan air dengan bendungan. Artinya ditampung kemudian dimanfaatkan. Nah, di daerah Kalimantan Selatan itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar yang namanya polder itu ya. Jadi polder itu adalah penampungan air akibat jadi kalau kita ada hujan deras segala macam itu masuknya ke situ. Nanti dimanfaatkan kembali untuk apa namanya daerah karena itu daerah persawahan jadi dimanfaatkan kembali untuk mengairi irigasi air di apa namanya pertanian sawah gitu, pertanian padi maksud saya. Nah itu adalah salah satu contoh memanfaatkan apa namanya itu dia tanahnya gambut ya, jadi dia ini pasti nggak bisa menampung air, maksudnya nggak bisa menyerap air, jadi dimanfaatkanlah tadi dengan menggunakan sistem polder tadi. Ini salah satu apa namanya metode untuk memanfaatkan banjir, tapi bisa digunakan untuk daerah persawahan seperti itu Pak Ahmad ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Ini tuh Pak sementara dari saya. Terkait dari yang materi Ibu sampaikan tuh Bu, berarti itu sebenarnya materi-materi yang sudah beberapa kali mungkin dari hasil diskusi forum-forum Iya betul Pak. ini ya Bu ya. Iya itu saya buat apa resume dari beberapa apa namanya dari banjir kemudian pencemaran itu saya kolaborasi. Jadi karena ternyata banjir itu juga tidak penyebabnya mutlak karena air, tapi kan karena tadi salurannya tersendat karena pencemaran air, gitu, pencemaran sungai, kan itu juga salah satu faktor utamanya juga, Pak. Baik, Ibu, izin kembali membacakan pertanyaan di kolom chat, Ibu. Masih ada waktu kita nih, masih panjang sebenarnya. Pertama dari Pak Asnal, mau tanya Bu, apa saja bentuk atau jenis kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sungai untuk pengendalian kekeringan dan pengendalian banjir? Mungkin itu pertanyaannya Bu. Mungkin bisa langsung. Berarti kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan nih untuk pengelolaan sungai agar ya kita bisa terhindar dari banjir dan juga kekeringan. Yang pasti kalau
bekerja sama dengan pemerintah atau stakeholder dengan pemerintah itu adalah kita melakukan normalisasi sungai. Dalam artian sungai ini kan ada saluran bisa, jadi setiap tahun itu harus ada normalisasi sungai sehingga kedalaman saluran itu bisa stabil. Jadi tidak ada pengendapan ya, itu yang pertama, tidak terdapat menguras sungai untuk mengendalikan kekeringan. Nah, itu tadi yang pertama, supaya airnya ini tetap salurannya tetap stabil di ketinggian, di kedalaman sungai tersebut. Kemudian kekeringan dan pengendalian dan kekeringan banjir ya. Nah, itu yang pertama kalau dengan pemerintah. Yang kedua itu adalah dengan cara menampungkan air. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, yang kedua tadi itu adalah menampung air dengan menggunakan polder itu adalah danau ya. Danau kemudian dibuat saluran, dibuat pintu airnya untuk mengalirkan air. Jadi airnya tertampung di sana. Jadi kalau musim kemarau kita tutup ada pintu airnya juga gitu di beberapa sudut sehingga air tidak akan keluar. Dan itu juga dimanfaatkan untuk mengatasi kekeringan sumber air. Nah, di tempat saya ini kan di daerah pesisir laut ya. Kalau kena dalam pasang maksimal itu banjir. Tapi kalau kering itu sumber air ini susah didapatkan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan embung ya, mungkin di Jawa kenal embung ya. Embung itu sejenis penampungan air juga. Nah, itu kalau misalnya kalau embung itu kan air hujan. Kalau tadi polder itu bisa dari air sungai. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan banjir dan juga mengatasi kekeringan air akibat musim kemarau. Gitu, Pak. Dan disesuaikan dengan keadaan alam di sana, Ibu ya, karena kan betul, Ibu tadi kan lahan gambut pasti berbeda dengan daerah yang tanahnya leplai atau lempung. Gitu, Oke. Ada yang resen nih, Bu? Kembali kita buka diskusi secara langsung. Ada Pak Jaka Supriyadi. Silakan Pak Jaka untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Bu, Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Pak. Nah, saya Bu mau tanya, untuk menentukan tipe saluran, pakai saluran apa gitu Bu? Kan ada itu saluran dari buis beton, saluran dari pasangan batu kali, saluran dari Yudit. Itu gimana Bu? Oke. Selanjut langsung Pak. Silakan Bu. Ya, terima kasih itu Pak. Saja ya Pak Jaka ya, terkait penentuan tipe dan model salurannya Pak. Baik Bu. Ya, silakan Bu. Ya, tipe saluran itu kita tentukan berdasarkan ini ya, jenis tanah yang yang ada di lokasi tempat kita membuatkan drainase. Kenapa kita bisa menggunakan drainase tanpa tanpa siring, tanpa beton, itu kan karena memang tanahnya sudah penyerapan airnya keras, jadi jenis tanahnya keras. Nah, kemudian kalau misalnya untuk saluran yang besar, kemudian kita lihat pengendapan daripada aliran air ini tinggi, berarti kan kita harus menggunakan beton. Kenapa? Supaya kita mudah untuk membersihkan endapan-endapan, karena mungkin kita lihat aliran airnya itu adalah banyak kayak ada lumpurnya atau apanya. Nah, itu kita tetap harus menggunakan beton. Jadi kalau misalnya kita menggunakan batu kali, nah kalau batu kali itu kita masih menginginkan adanya bantuan penyerapan dari tanah, karena batu kali itu kan dia masih ada celah-celah gitu ya untuk bisa meresap air. Jadi selain saluran itu berjalan mengalir, fungsi daripada siringnya tadi juga mampu untuk menyerap sedikit di bagian dindingnya gitu. Oke, seperti itu Pak. Untuk kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman, kalau ada yang kurang penjelasan saya, monggo. Bagaimana Pak Jaka? Apakah ada tanggapan kembali Pak? Ya, sudah cukup Ibu.
Terima kasih Pak Jaka, salam kenal Terima dari kasih, Pak saya. Jaka. Termasuk mungkin juga penentuan itu berpengaruh juga terhadap ketersediaan material ya Bu ya. Betul, sangat itu Pak, sangat. Kalau materialnya itu cukup ya mending kita pakai batu belahan Pak ya. Mm-mm. Kalau susah kan ya batu kali ya kan. Ya, betul kali. Ya, kalau nggak ada juga ya semen. Kalau nggak ada juga ya cukup lah. Kalau tanahnya jenisnya keras ya cukup. Itu kan tidak terjadi apa namanya penggerusan ya Pak ya. Itu kan kalau airnya deras, kalau misalnya kita tanah itu kan cepat tergerus gitu. Kalau cepat Iya. tergerus ya otomatis endapannya banyak gitu akibat dari tanah. Nah, kalau misalnya kita beton itu kan biarpun deras ya dia tidak apa namanya tidak tergerus seperti itu. Izin sedikit Bu membacakan tambahan dari jawaban Ibu tadi Oh ya terkait boleh. tanggapan kita tentang pertanyaan Pak Sumantra. Ini terima kasih dulu nih kepada Pak Wahyu W. Izin Ayo, sedikit menambahkan masukan untuk permasalahan Pak Sumantra. Yang pertama, pada ujung pertemuan antara saluran drainase dan sungai dipasang pompa banjir. Opa, betul, betul. Sehingga pada saat TMA saluran lebih rendah dengan TMA sungai maka air bisa dibuang ke sungai dengan cara dipompa. Ini kayak di Jakarta kayaknya nih. Perlu lalu yang kedua, perlu ada kebijakan peraturan bahwa setiap ada pengembang perumahan diwajibkan membangun daerah resapan sungai atau semacam embung kolam kecil sebagai kolam retensi. Nah, itu mungkin menyambung dengan pertanyaan saya kali tadi ya, Bu ya. Sebenarnya sudah Iya, ada ya, Bu ya, untuk betul. aturan saat ini. Mm. Terkait. Terima kasih Pak Wahyu atas tambahan responnya. Izin membacakan kembali, Bu, pertanyaan nih karena kita masih ada waktu ya, Bu ya. Boleh, Bu. Boleh, boleh, Pak. Dari Pak Damarudin. Izin bertanya, Ibu, mengenai biopori. Ya, Apakah bisa mempengaruhi banjir? Nah, langsung aja, Bu, dijawab, Bu. ya. Biopori ya, Pak ya. Eh, Terkait biopori. ya, biopori itu kan sebenarnya lubang silindris ya yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah untuk meresapkan air hujan. Ya, metode ini sangat efektif mencegah banjir dan genangan air dengan cara meningkatkan daya serap tanah. Nah, saya pernah membuat biopori ini dari ini Pak, dari apa namanya itu beton menggunakan pasir laut. Nah, jadi kita membuat coran beton tapi kita menggunakan pasir laut dan itu apa namanya betonnya itu membentuk pori-pori. Nah itu bisa diterapkan untuk misalnya halaman ya, halaman rumah supaya misalnya tadi tidak ingin adanya sumur resapan. Itu kan biopori ini kan mirip sumur resapan Pak. Kalau biopori ya, biopori ini kan sumur resapan. Nah kalau misalnya tadi saya bilang saya buat sebuah apa namanya kayak ini tuh jenis kayak ini Pak, cor-coran tapi dia kita menggunakan pasir laut. Nah itu dia akan membentuk pori-pori. Nah itu bagus kan tapi dengan catatan aliran air dari biopor ini harus jelas penampungannya. Jadi jangan langsung apa namanya itu mengalir ke saluran. Jadi tertampung dulu. Nanti kalau sudah apa namanya kayak ada buka tutupnya itu, nah itu kita bisa salurkan. Jadi penggunaan biopori ini, tapi tadi seperti yang dijelaskan Muhammad, itu adalah seperti sumur resapan Pak, mirip seperti sumur resapan. Jadi seperti itu. Berarti ini mungkin biopori ini lebih tepatnya digunakan oleh rumah tangga ya, Bu ya. Ya, rumah tangga. Betul, betul, Oh, sumur betul. resapan ini kan kalau kita lihat kan yang Hmm, lagi masif hmm. dibangun kan di daerah Jakarta kan kalau kita lihat. Ya Itu nah, betul, biopori ini salah satu juga ya, Bu, cara untuk betul, betul. pengendalian banjir, cuman lebih Hmm, tepatnya tepat. digunakan oleh rumah tangga. Hmm, betul, betul, betul. Dan sebenarnya ada juga biopori ini Pak yang bisa langsung untuk menampung air, kemudian airnya itu di apa namanya dibuat kayak sistem sistem penyaringan itu ya bisa digunakan kembali gitu. Tapi kan kalau air hujan itu sebenarnya bisa langsung digunakan ya, tapi kalau untuk konsumsi itu kan apa ya zat besinya ya terlalu tinggi kalau tidak salah. Nah itu ada proses lagi supaya bisa digunakan kembali, yaitu dengan sistem penyaringan air seperti itu Pak. Ya itu Pak Ahmad. Siap, terima kasih, Bu. Eh, lanjut barangkali nih ya, Bu. Silakan Pak. Membacakan pertanyaan nih kembali lagi nih dari nggak tahu saya siapa nama nih pakai user Realme nih. Mungkin yang tadi eh, Ya. terkait tanah tadi, Bu. Lalu menyambung lagi beliau, jika tanah mempengaruhi permasalahan banjir, bagaimana kalau tanah itu di timbunan juga
apakah tetap mempengaruhi untuk pengendalian? Mana nih maksudnya? Mungkin Pengaruhi, Pak. kesalahan. Jadi Gimana? paham Dimengerti ya, Bu saya, ya? paham. Oke. Silakan, Bu. Jadi kalau misalnya kita timbun ya, jadi ini saya case ya, saya kasus Jalan Kembang Nusa. Jadi itu tanah gambut. Mereka menggunakan sistem preloading, menangani banjir di jalan menggunakan preloading, yaitu melakukan timbunan kemudian dipadatkan, kemudian ditimbunkan lagi. Ternyata itu tetap tidak bisa mengatasi banjir. Air itu harus tetap ada jalurnya, Pak. Jadi tidak bisa kita stop. Jadi tetap mereka harus ada jalurnya. Nah, setelah itu preloading menggunakan timbunan tadi digunakan. Lalu bagaimana air ini bisa supaya tetap tidak banjir? Yaitu dengan menggunakan sistem vertical drain tadi. Vertical drain itu adalah lubang-lubang yang kita dipasang, diisi dengan pasir untuk saluran air supaya tidak ke permukaan tanah yang kita timbun. Seperti itu, Pak. Jadi tetap harus ada alirannya dia. Tidak semata-mata dengan tanah timbunan itu ya, Bu, karena air Ya, ini tidak. ditahan. Betul, tidak bisa ditahan. Dia harus dialirkan. Izin kembali membacakan, Bu. Masih ada nih satu pertanyaan lagi nih di kolom chat dari Pak Asnal kembali. Apakah ada peraturan tentang sungai atau sepadannya yang mengatur batasan pembangunan pemukiman atau bangunan atau infrastruktur lainnya, Bu? Harusnya ada ya, Bu? Ada. Kan kalau kita di jalan tuh GSB ya, garis sepadan jalan. Kalau GSB garis sepadan sungai itu ada. Tapi faktanya masyarakat kita ini lebih suka tinggal di pesisir sungai, ya kan Pak ya, di Pontianak juga pasti banyak ya. Betul, Bu. Nah itu harusnya memang ada garis sempadan sungai itu ada, dan itu biasanya tergantung dari peraturan pemerintah tersebut ya, katanya peraturan bupati gitu. Nah mengingat itu pengaruh juga Pak kalau ada rumah-rumah di sisir pantai itu. Ya itu Pak ya, ada peraturan GSS-nya. Jadi itu sangat ditentukan oleh peraturan dari kalau kita OTIM bupati. Silakan Pak. Boleh Pak, ini Pak Dayat nih. Langsung nih. Pak Dayat nih, harusnya Pak Dayat nih namanya nih, senior saya nih. Pak Dayat, silakan Pak Dayat. Silakan. Assalamualaikum. Pak Dayat, silakan Pak. Izin. Pak Dayat aja nih. Izin Pak Ahmad. Izin Bu Lilis. Mohon maaf tadi saya terlambat 30 menit. Jadi nggak nyimak materinya. Tapi mudah-mudahan ini serius saya pengen tahu sih Bu. Mungkin Pak, sejauh ini saya belum pernah dapat referensi atau apa terkait apakah ada aturan yang mengatur kita itu masih boleh membuang air drainase itu ke sungai, langsung ke sungai gitu. Karena memang secara fakta itu di lapangan itu semua saluran kita, sistem drainase itu mengarahnya kan muaranya ke sungai. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan atau mungkin berbagi informasi dengan kawan-kawan semua, apakah masih relevan atau jangan-jangan ada aturan yang sudah melarang itu dibuang langsung ke sungai gitu. Jadi apakah air limbah atau air sisa hujan itu harus habis di lahan atau masih boleh dibuang, atau kalau misalnya masih boleh dibuang berapa persen atau masih boleh dibuang seluruhnya gitu. Paling itu sih Bu yang ingin saya tanyakan gitu. Halo? Ya, siap. Halo Bu Lilis. Jelas ya? Jelas. Pak. Jelas. Silakan Bu. Itu dulu. Terima kasih. Pak, izin Pak Ahmad bisa diulang pertanyaan tadi, saya ini tadi terlempar keluar Pak. Oh ya. Iya. Saya ulangi. Saya ulangi. Boleh Pak. Saya ulangi Bu. Jadi gini. Pak, diulangi Pak. Jadi gini, ada tidak aturan atau referensi yang melarang kita itu untuk membuang air limbah atau air sisa hujan itu
atau muara saluran drainase itu ke arah sungai gitu. Atau memang konsepnya sekarang sungai itu boleh-boleh saja gitu menampung air drainase itu. Kalaupun maksudnya begini, ada tidak kajian bahwasanya ternyata sungai itu juga mengalami peningkatan debit atau volume air dengan adanya misalnya ada problem perubahan cuaca atau climate change, itu kan menyatakan bahwasanya muka air itu kan naik. Nah, kalau misalnya semua air limbah atau air sisa hujan itu diarahkan ke sungai, apakah ini tidak berpengaruh atau merugikan wilayah-wilayah yang ada di sepadan sungainya atau wilayah-wilayah yang umumnya ada di hilir? Nah, kalau di Kalimantan itu kan di Sampit khususnya itu kan kota-kota itu kan rata-rata adanya di kanan kiri sungai. Nah, kalau semua limbah atau sisa air hujan itu diarahkan ke sungai, apakah ini tidak merugikan wilayah-wilayah hilir gitu? Nah, kalau misalnya ini dianggap merugikan, apakah ada aturan yang melarang itu gitu? Mungkin atau ada referensi lain terkait kajian terkait masalah itu. Itu sih yang pengen saya tanyakan. Oke. Siap. Ya, terima kasih Pak Ahmad, Pak Dayat. Maaf sampai mengulang lagi pertanyaannya. Enggak apa-apa, Bu. Siap. Jadi sebenarnya air air dari darat kita buang ke sungai itu sebenarnya sah-sah saja asal air bakunya itu sudah memenuhi mungkin dari DOD-nya gitu. Jadi artinya sudah dipastikan tidak mengandung menyebabkan pencemaran. Tapi nyatanya ini hanya bisa dilakukan oleh instansi yang memang ada pengolahan air limbahnya. Nah, sekarang ini kenyataannya semua masyarakat hampir, maksudnya sebagai masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai itu membuang limbah. Nah, dalam artian kalau misalnya itu limbahnya tidak berbahaya, sah-sah saja. Karena kan volume air sungai volume air sungai itu masih mampu menetralisis limbah tadi. Tapi kalau limbahnya itu dari instansi seperti rumah sakit, memang harus dilakukan pengolahan limbah melalui IPAL di instansi tersebut. Seperti itu Pak. Nah, tadi pertanyaan Bapak. Jadi gimana Pak pertanyaannya Pak? Apakah ada lagi Pak? Iya, problemnya kan kita tidak punya IPAL Bu untuk sungai-sungai kita ini. Problemnya kan itu kan. Kalau yang pernah saya tahu di Jogja itu, kalau di Yogyakarta ada IPAL-nya. Jadi dia cegat di wilayah. Jadi mereka sistemnya terintegrasi. Jadi nanti saluran primer di ujung sebelum mereka buang airnya ke laut, mampir dulu ke IPAL kan gitu kan. Baru nanti selesai dari kolam pengolahan limbahnya, setelah selesai diuji, baru dia bisa dilepas ke laut. Nah, problemnya adalah di tempat kita kan tidak ada itu, Bu. Betul, Bapak. Iya. Nah, ini apakah ada aturan? Ini kan judul seminar Ibu ini kan. Ya, betul, ada. Judul seminar Ibu ini kan pengelolaan sungai. Ya, artinya kan sungai ini kan harus dikelola kan, tidak boleh juga dia menampung. Jadi sekarang kan kita konsep pembangunan kita kan seakan-akan semua muara saluran drainase kita itu kan semua ditembakkan ke sungai gitu, tanpa adanya kontrol, tanpa adanya IPAL itu tadi kan. Ya, nah, ini kan sungainya jadi tercemar, sementara sungai ini juga menjadi sumber baku air minum, PDAM, dan lain sebagainya, betul. Dan lebih-lebih kalau misalnya sungai ini juga mengalami kenaikan debit air karena pengaruh perubahan cuaca tadi, apakah tidak merugikan kemudian kalau semua air itu semuanya diarahkan ke sungai gitu? Otomatis kan akan terjadi peningkatan debit air di kurun waktu tertentu atau di musim tertentu yang akhirnya itu bisa merugikan wilayah-wilayah yang berada di hilir atau yang berada di sepadan sungai itu. Nah,
Nah, apakah ini tidak ada nggak gitu, maksud saya ada, ada nggak Pak. aturan entah Ada. itu Perda, Perbub, setahu Ibu aja gitu. Karena saya belum pernah PP, mendengar Pak. itu gitu. Ada, Kalau Pak, ada, PP. ya ada PP ya Bu ya. Ada, Pak. Ada PP Oh, Peraturan jadi Nomor 22 kalau tahun 2021 seandainya itu tentang dilakukan, penyerahan sebenarnya lingkungan atau melanggar lingkungan. PP ya Bu ya. Betul, betul. Melanggar PP Makanya ada sanksinya ya Bu. iya, ada sanksinya harusnya. Iya, Nah, sekarang oke, kita oke. berarti ke Kalau ini yang ya, ke melakukan, mana kalau yang namanya? melakukan itu pemerintah sendiri gimana Bu? Oke, Kadang saya kira itu dilemanya di aja Bu. situ, Pak Nur Hidayat. Jadi, Sebenarnya peraturan ini sudah mengatur secara konkret lah dan detail. Nah, cuma betul. jangankan kita halayak umum kan, regulatornya Ya, kadang tidak serta-merta semua memahami. Kalau udah kejadian baru kita buka buku nih. ya karena Ini gini, ada nih. karena di wilayah Kalimantan Tengah, kayak di Sampit itu kan ada Sungai Mentaya. Jadi mungkin ada ribuan muara saluran drainase yang mengarah ke sungai tanpa adanya kontrol gitu loh. Jadi tidak sistemik. Jadi kalau kita bicara drainase dalam konsep sistem, itu harusnya terstruktur. Ada ada sekunder, ada tersier, ada kemudian primer. Hanya satu muara kan gitu. Nah, sedangkan ini kan muaranya banyak, anak-anak sungainya banyak. Dan itu kan Banyak. tidak terkontrol Ada sama 5. sekali. Dan itu dampaknya itu tadi, pencemaran kan gitu. Karena sungai yang tadinya harus kita kelola ini akhirnya jadi nggak bisa kita kelola. Dan itu ternyata melanggar peraturan ya Bu ya, melanggar PP ya. Betul, betul Pak. Ya. Ya, dan itu dilakukan oleh Harusnya P itu sendiri ya Bu ya. Pak. Iya. Oke Bu, oke Bu. Oke, cukup Bu. P itu sendiri, pemerintah itu sendiri. Ya, nanti ya cukup. Ya. Cukup Terima Bu. kasih Pak Terima kasih, Dayat. sama-sama Terima Ibu. kasih, Pak Sukses Hidayat. selalu. Betul, kalau googling nih betul kata Bu Lilis. Di sini ada PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Lalu ada Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 tahun 2021. Berarti udah ada sebenarnya. Cuman memang kebiasaan kita nih, Bu. Apa ya? Ada. Kalau tidak Ya, itu sebenarnya PR pemerintah tuh bagaimana menerjemahkan peraturan ini secara sederhana, sosialisasinya ke masyarakat, sehingga kita nih segala struktur kita nih lebih mudah memahami peraturan dan menjalankannya, Bu. Karena kalau dari aware kita sendiri ya ada yang kesadaran sendiri paham, ada yang tidak sadar. Nah, itu yang susah tuh. Yang memang menjadi PR umum lah kita ya. Pernah sih Pak ya terkait membuang limbah. Itu kan kalau masyarakat di pesisir sungai itu ada toiletnya atau WC-nya itu kan langsung ke sungai ya Pak. Nah, dulu ada program dari pemerintah ini terkait supaya mereka itu nggak membuang tinjanya ke sungai. Nah, mereka buat septic tank terapung. Septic tank terapung, kemudian di dalam septic tank itu ada pengolahan limbah sehingga tinja itu berubah jadi air pupuk jadinya. Jadi airnya itu adalah pupuk untuk tanaman. Itu pernah saya dapat proyek itu sekitar 1.500 rumah yang diberi septic tank PVC tadi yang portable, tapi dia langsung proses pengolahan limbah tinjanya. Tetapi kembali lagi setelah 1 tahun saya evaluasi dan itu sekarang jadi apa coba, sempat penampungan air Pak. Jadi mindset dan pola pikir masyarakatnya juga harus kita edukasi begitu Pak Ahmad. Ya, nah, itu ini Bu, tadi. izin saya masuk lagi Bu. Mungkin Silakan, karena Pak. Ya, mungkin karena P-nya tadi belum mencontohkan juga Bu. Jadi masyarakat tuh gini Bu, kalau saya sangat kalau saya sangat tidak sepakat ketika misalnya terjadi pencemaran, kemudian terjadi banjir, itu yang disalahkan tuh masyarakat tuh saya nggak sepakat, karena itu sama dengan istilah blame victim, kayak menyalahkan korban gitu Bu. Masyarakat itu sebenarnya korban. Ya, sebenarnya powernya itu sebenarnya ada di pemerintah.
Ya, powernya itu semuanya Betul. ada di pemerintah. Powernya, kebijakannya, peraturannya, anggarannya, aparatnya, peralatannya, semuanya lengkap tuh adanya di pemerintah. Dan kalau misalnya terjadi permasalahan, harusnya yang bertanggung jawab adalah memang pemerintah. Jadi kalau misalnya di level masyarakat tadi sudah ada gerakan Betul. seperti itu, kalaupun memang dinilai belum efektif, saya pikir problemnya ya bisa jadi karena tidak ada ketauladanan atau tidak ada contoh yang secara sistemik ya Bu. Kalau kita bicara pemerintah mungkin secara sistemik belum ter, ter apa ter apa terdefinisi dengan baik. Nah, satu lagi Bu, itu kan tadi kan terkait peraturan Bu. Kalau yang terkait masalah debit air sungai yang sudah tinggi itu, kemudian kita tetap buang ke sungai, apakah itu tidak menambah tingginya debit air di sungai, Bu? Sehingga merugikan daerah bantaran-bantarannya, Bu. Itu gimana, Bu? Kalau konsepnya masih tetap dipertahankan seperti ini, apakah tidak merugikan wilayah-wilayah yang ada di bantaran-bantaran sungai? Karena sungai sendiri itu juga punya kapasitas kan, penampungan kan. Nggak selalu cukup dia menampung limbah air sisa tadi. Sementara mungkin sungainya juga ada pasang surut. Ketika pasang itu kan kita tahu permukaan air itu kan tinggi. Nah, itu gimana Bu? Kalau tadi kan terkait peraturan, nah sekarang gimana terkait kapasitas sungai itu sendiri? Apakah masih layak untuk menampung limbah, air hujan atau seperti apa? Kira-kira gimana Bu? Halo Bu Lilis, mungkin sinyal Bu Lilis nih kurang Halo, Pak. Iya, baik. iya kurang Ketika bagus, Pak. keluar masuk lagi, Hilang-hilang. keluar masuk lagi. Oh, Iya. gimana Bu? Ini tadi Tadi bisa bahasan yang pertama tadi nih Bu, Di terkait ruangan saya. Di terkait ruangan. itu Bu. Oh, nggih. Kalau Di kalau ruangan terkait saya nih. peraturannya kan mungkin seperti itu ya Bu. Nah, sekarang problem yang kedua Bu terkait debit airnya. Apakah debit air sungai ini masih layak untuk menampung Ya, Pak. debit air yang ditambah lagi dari saluran-saluran itu Bu? Apakah ini nanti tidak menyebabkan air sungai itu kemudian meluap dan merugikan daerah-daerah sepadannya Untuk kalau saat ini sih sebenarnya harus terus-terusan? ada sudah proses ini. Ya, gimana Bu? Bisa ditangkap ya Bu masalah yang tadi Bisa, saya bisa. sampaikan itu. Oke, Ya, lanjut Bu, lanjut. Oke Bu, ya, oke Bu. ya, betul, Pak. Siap. Jadi sebenarnya kan harus sudah ada ini ya Pak ya. Tadi kalau tidak hanya normalisasi saluran, tapi juga harus ada apa namanya pengerukan untuk menambah volume daripada saat sungai sendiri ya Pak ya. Artinya supaya mampu menampung pembuangan daripada air. Nah, selain itu juga sebenarnya kan tidak semua air apa namanya itu langsung ke sungai ya Pak ya. Tadi harusnya kan dikelola maksud saya kan dikelola ya tadi itu kalau mungkin di daerah nu ada bendungan atau embung gitu. Jadi tidak semuanya harus ke ini ke sungai gitu Pak. Jadi harus ada pengolahan lainnya dari pemerintah itu maksud saya seperti itu. Tapi izin Makasih Bu, Pak Dayat, mohon maaf Pak. tapi kan faktanya Ya, nggak gitu Bu. Tapi kan faktanya iya nggak gitu. makanya Semua ya saluran dilancarin menuju sungai Bu, ke digede-gedein tadi, sungai penampangnya ya. diperbesar. Berarti Kemudian tadi ada kawan-kawan dua sempat yang harus membahas. kita rekomendasi. Itu berarti P lagi ya Bu, Ya, muaranya nih P lagi nih. P lagi. Iya, oke Bu. P lagi. Oke Bu, Ya, P betul. lagi ya, Ya, betul. oke. Siapa? Jadi Siap. jadi pemerintah tadi ada mungkin saya simpulkan daripada ayat ya. Yang pertama ya artinya harus ada apa namanya tadi sistem IPAL di setiap saluran sehingga air yang keluar ke sungai itu tidak maksudnya masih standar masuk standar baku air bersih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita tidak semua air yang limpasan akibat curah hujan atau mungkin karena apa namanya air limpasan lainnya itu tidak semuanya ke sungai. Artinya gini aja, curah hujan harus kita tampung. Jadi kita usahakan tidak semuanya mengalir ke sungai. Seperti kalaupun tetap ke sungai berarti harus ada dari pemerintah itu adalah proyek normalisasi sungai. Sungai yang besarnya loh Pak, sungai Mentayanya bukan sungai saluran-salurannya aja. Mungkin itu Pak Saloni. Makasih Pak. Siap Bu. Pak Hidayat gimana Pak Hidayat? Cukup ya Pak? Iya, oke. Mungkin ada sedikit tambahan tadi dari jawaban Bu Lilis.
Jadi saya kepikiran, jadi kepikirannya Apa? gini, jadi mindset mindset tentang air limbah atau air sisa hujan tadi, air limpasan tadi, artinya tidak selamanya harus dibuang. Berarti kan harus ditampung kan, dikelola kan. Nah, Betul. berarti solusi banjir atau solusi air sisa ini tidak selamanya adalah solusi saluran. Tapi bisa juga Iya, betul, Pak. solusinya adalah Tidak solusi mesti, penampungan. iya, Misalnya pengadaan tandon gratis untuk betul. masyarakat gitu, Bu. Tidak hanya Kapasitas saluran terus. 3.300 liter Nah, betul. Wah, dibagikan ke masyarakat, mantap itu, Pak. 100.000 Mantap. ada 100.000 masyarakat menampung air hujan sebanyak 3.300 liter. Ya Saya kan? pikir jadi PDM solusi sudah yang bisa nyata, berpikir Bu. kembali, Pak. Artinya betul, tidak selalu betul. saluran, tidak selalu normalisasi saluran, Bu, Betul. yang harus kita usulkan ke pemerintah sekarang gitu. Jadi bisa jadi dengan pengadaan tandon air gratis untuk masyarakat, sosialisasi tentang pemanfaatan air hujan dan lain sebagainya itu juga penting, Bu. Betul. Betul, Pak. Itu Oke, jadi mungkin rekomendasi itu, Bu, nanti kita ke tambahannya. Delha ya, Pak, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Siap, banyak. terima Terima kasih kasih. Pak Jaya. Sama-sama, Mungkin Bapak. terakhir Bu, ada yang raise hand nih Bu. Mengingat waktu kita juga Ya, mau silakan, habis nih. Bapak Ada dari Jaya. Pak Jaka kembali nih. Silakan Pak Jaka, kembali Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan, Masih Pak. mute Pak, masih mute Pak. Ya, mungkin saya bisa ngasih masukan juga yang mengenai limbah barusan. Soalnya kan tidak Oke. semua gedung, kantor, rumah itu kan selalu membuang limbah. Karena di situ sudah terikat adanya izin bangunan, SLF atau PBG. Betul. Nah, di situ sudah kita diharuskan sekarang ini apanya itu septic tanknya sudah harus yang keluar itu sudah Sumur resapan. air gitu, Bu, Betul, air sudah air bersih. bersih. Nah, Betul, mungkin betul, itu betul. juga jadi pencegahan juga biar tidak semuanya terbuang ke sungai. Jadi penerapan izin bangunannya juga sudah sesuai standar teknis, mungkin gitu, Bu. Betul, betul, Pak. Betul. Memang itu Kayak harus ada sih. iya. Tepatnya sumur resapan juga. Ya, pengolahan limbah ini ya septic tank ya, supaya bisa keluarnya itu limbahnya dalam bentuk air. Seperti tadi proses. Iya. Siap, Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Rekomen. Ya, Tadi Bu, ada yang makasih. ini lagi, Pak. Ahmad, sempat tadi. Ya, makasih, Pak. Sempat tadi ya. Oke, terima kasih Pak Jaka. Ya. Mungkin yang terakhir nih Bu, bacain ada tadi, takut kelewat nih, ada satu di kolom chat tadi dari Pak Sumantra. Mau tanya Bu, bagaimana dengan fungsi long storage? Apakah bisa untuk mengatasi banjir? Long storage ya Bu. Penyimpanan panjang ya. Itu seperti Storage, apa ya. tuh? Long Iya, storage. iya. Apakah udah pernah dengar atau belum Bu? Bentuknya seperti, iya baru ini juga sih Pak. Bentar. Long storage ya. Dari siapa tadi Pak? Long storage itu kayak gini, Bu. Saya pernah dapat pekerjaan untuk membuat long storage itu di proyek di Surabaya ya saya dapat. Itu panjangnya hampir 500 meter dengan diameter ukurannya dalam 2 meter, kemudian lebarnya 1,5 meter. Itu di perumahan, itu fungsinya untuk menampung air di saat musim, Pak. Di musim hujan. Semua air itu dimasukkan ke sana gitu. Jadi, cocok dengan Pak Dayat tadi nih. Oh, ya. Tapi kalau Pak Dayat profil tank, Pak. Jadi per rumah. Kalau ini kan dia kayak saluran gitu penampungan. Ya, maksudnya apakah itu bisa? Kalau enggak, mungkin seperti yang di Jepang ya, yang di bawah kota metropolitan Tokyo itu dia ada long storage begitu juga. Istilahnya betul mereka. Betul. Itu ini ya Pak Smart City. Jadi kota yang terintegrasi. Harusnya sih mudah-mudahan pemerintah punya anggaran itu ya Pak Dayat ya. Bagus itu Pak, saya lihat sih itu. Saya baru cek tadi ada long storage itu kayak penampungan air hujan tapi dia saluran yang besar. Nah ini perlu dana anggaran yang besar juga Pak ya Ahmad ya kalau misalnya kita memang proyeknya seperti ini. Bisa Pak, boleh.
Ya, Halo, silakan Pak. Bu. Halo Pak Dayat. Sebenarnya Silakan. sebenarnya bukan hanya anggaran, Bu, tapi mindsetnya Apa ya? juga harus berubah, Bu. Ya, betul. Jadi itu kayak saluran spam gitu Mindset. ya Pak ya, spam Semarang ya. Iya, Kayak jadi gini, spam. oke anggaran kita terbatas, tapi di keterbatasan ini juga jangan sampai kemudian kita salah menggunakannya gitu loh, Bu. Jadi mindset terkait penanganan pemanfaatan limbah air hujan itu benar-benar bisa dimaksimalkan dengan cara-cara termasuk tadi misalnya ada lawn storage atau ada profil tank dan lain sebagainya, sosialisasi pemanfaatan air hujan dan definisi limbah ya. Definisi limbah itu tidak selamanya limbah itu limbah kimia atau limbah Betul. kotoran. Sebenarnya air sisa hujan yang tidak bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita itu masuknya limbah. Definisinya sudah Sesuatu limbah. yang tidak dimanfaatkan itu limbah ya Pak ya. Iya, masuknya sudah kategorinya sudah limbah. Jadi dia tidak harus tercemar dengan kimia atau zat-zat lain Zat atau kimia. apa yang tadi dimaksud oleh Pak siapa tadi. Jadi seakan-akan itu hanya adalah air kotor, air limbah. Enggak. Jadi limbah itu juga termasuk di dalamnya air-air hujan yang tidak bisa kita manfaatkan. Itu konteksnya juga limbah, makanya kita buang. Nah, itu makanya tadi saya bilang kalau misalnya volume air yang dibuang ini semakin meningkat dan semua diarahkan ke sungai, jangan-jangan sungai kita nanti juga nggak punya daya tampung yang cukup, akhirnya kan meluap dan merugikan wilayah-wilayah yang di sekitar sungai Lumayan gitu airnya loh. banyak yang dibuang. Iya, jadi kan problemnya itu kan Intinya sebenarnya kita sistemik, Bu. Problemnya itu kan sebenarnya sistemik. ya, Berarti kan juga harus diatasi dengan sistemik kan gitu. sistem betul. Ya, sedangkan Betul Pak. solusi yang ditawarkan sejauh ini kan hanya membenahi saluran. Jadi kalau Buang banjir sungai. itu biasanya Ya. yang paling mudah itu karena politis juga, pemerintah itu kerja bakti gotong royong bersihkan saluran. Kan biasanya itu kan. Karena memang harus Jimat nyebur pejabatnya gitu loh. Ya, biar harus ada kelihatan ini ya Pak lah. popularitas. Betul, harus ada popularitas di situ. Jadi kalau kebijakannya bagi-bagi profil tank atau apa itu kan mungkin kurang populer. Gitu kan. Bersih-bersih sungai Ah, lumayan populer ya. Betul Pak, betul. siap Tapi tuh. kan iya, tapi kan bisa jadi berdampak negatif terhadap sungai kan? Boleh kita suarakan Iya. ini Pak ya di radar kota Sampit kita. Nah, itulah Bu. Solusi-solusi mengatasi banjir. Iya. Iya. Makasih Pak. Baik Ibu. Baik. Terima kasih. Ya, ya. Siap, baik. Terima kasih Pak Dayat, Pak Sumantra. Bu, mengingat waktu kita sudah di pukul 14.30 barangkali Bu. Dan Oh ya, siap mungkin Bapak Ibu izin untuk diskusi kita pada hari ini kita cukupkan ya Bu ya. Mungkin terakhir perlu kata penutup Ya. dari Ibu Bu untuk disampaikan. Silakan Bu. Ya. Closing Terima kasih statement-nya. Pak. Mungkin ending statement, ya, ending statement closing apa namanya? Ending statement saya pernyataan closing ininya adalah bagaimana kita bisa dengan bijak untuk menjaga lingkungan kita, bagaimana kita dengan bijak bisa mencegah terjadinya banjir, pencemaran, dan mampu memaksimalkan ketersediaan air di saat musim kering. Jadi harapan kita semua, mari kita berkolaborasi, pemerintah, kemudian masyarakat, untuk bisa memaksimalkan sungai ataupun air bersih untuk kita jaga sehingga tidak menimbulkan bencana. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis atas paparan dan tanggapannya. Terima kasih Sama-sama, juga Pak. kepada Bapak Ibu tadi yang masih stay bersama kita dalam diskusi di siang hari ini dalam series webinar series 2 Pertapin tahun 2026 dengan tema pengelolaan sungai untuk pengendalian risiko banjir, kekeringan, dan pencemaran. Nah, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dan juga peserta. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan, kehilapan dalam penyampaian. Selanjutnya Bapak Ibu
kami ingatkan juga jangan lupa mengisi link absensi kegiatan karena untuk nanti keperluan sertifikat dan download materi yang akan kami unggah nanti di laman website kami secara berkala. Nah, untuk kegiatan hari ini, untuk pengulangan-pengulangan rekaman ini nanti Bapak Ibu bisa mengakses nanti kanal YouTube DPP Pertapin. Nah, di situ untuk tahun 2026 kita rutin mengupload kegiatan kita di situ sehingga nanti Bapak Ibu dapat melihat kembali rekaman termasuk kegiatan pada hari ini. Kami cukupkan Bapak Ibu pertemuan pada hari ini. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Aini selaku pembawa acara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Diingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirim di kolom chat dikarenakan penyelenggara webinar ini telah didaftarkan program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB untuk perpanjangan sertifikat kompetensi kerja atau SKK. Bapak dan Ibu, demikian kegiatan webinar series 2 Pertapin tahun 2026 telah selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Bu Lili semuanya, Bapak Ibu. Sampai ketemu di webinar atau BIMTEK selanjutnya. Selamat siang, salam sejahtera untuk